Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya dari kelas MJ101. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS, mata kuliah ekonomi mikro. Izin saya share screen. Di sini dosen dari mata kuliah ekonomi mikro yaitu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Pertama-tama ada kata pengantar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, tugas makalah ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan. Presentasi ini berjudul Review Kebijakan Pemerintah tentang Ekonomi Mikro. Disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi dari lingkungan masyarakat seperti undang-undang dan materi yang di-share dari Bapak untuk memenuhi tugas terstruktur makalah ini pada mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifatnya yang membangun, supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih bagi saya selaku penulis dan penyusun. Jadi, kebijakan apa saja sih yang mengatur tentang ekonomi mikro? Pertama, kebijakan pemerintah atau undang-undang yang mengatur tentang ekonomi mikro, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah, atau disebutnya UMKM. Undang-undang ini memberikan definisi, ruang lingkup, dan perlindungan hukum bagi UMKM. Tinjauan mendalam tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu latar belakangnya undang-undang ini tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini ada tujuan utamanya dari undang-undang ini adalah yang pertama memberikan definisi yang jelas, yaitu menentukan secara tegas apa yang dilakukan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga memudahkan dalam pemberian bantuan dan perlindungan hukum. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum.
yaitu menjamin hak-hak UMKM dan melindungi mereka dari tindakan yang merugikan. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan UMKM, yaitu menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi UMKM untuk berkembang. Di sini saya membahas apa saja isi pokok undang-undangnya. Isi pokoknya yaitu secara garis besar undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait UMKM, yaitu yang pertama definisi UMKM. Undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset dan omset. Hak dan kewajiban UMKM mengatur hak-hak UMKM seperti hak untuk mendapatkan akses permodalan, teknologi, dan pasar, serta kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada peran pemerintah, menetapkan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan UMKM, seperti memberikan bantuan teknis, permodalan, dan pelatihan. Yang keempat, ada kemitraan, mendorong kemitraan antara UMKM dengan usaha besar untuk meningkatkan daya saing UMKM. Selanjutnya, apa saja dampak positifnya? Dampak positif yang pertama, penerbitan undang-undang ini memberikan dampak yang signifikan, yaitu pertama ada peningkatan kesadaran. Undang-undang ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya sektor UMKM. Yang kedua, peningkatan akses pembiayaan. Berbagai program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR telah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan akses modal. Yang ketiga, peningkatan akses pasar, yaitu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses pasar bagi UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Yang keempat, peningkatan kapasitas UMKM, yaitu berbagai program pelatihan dan pendampingan telah membantu meningkatkan kualitas produk dan manajemen UMKM. Selanjutnya, apa saja tantangan dan permasalahannya? Meskipun telah memberikan banyak manfaat, implementasi undang-undang ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti yang pertama, perbedaan interpretasi, yaitu terkadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap beberapa pasal dalam undang-undang, sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, ada birokrasi yang kompleks, yaitu proses perizinan dan akses terhadap berbagai program bantuan masih dianggap rumit. Yang ketiga, ada keterbatasan anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM seringkali masih terbatas. Yang keempat, persaingan yang tidak sehat, yaitu UMKM masih menghadapi persaingan yang tidak sehat dari produk impor dan usaha besar. Bagaimana evaluasi dan pengembangannya? Yang pertama, ada penyederhanaan birokrasi, yaitu mempermudah proses perizinan dan akses terhadap berbagai program bantuan. Yang kedua, ada peningkatan koordinasi antar lembaga, yaitu memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengembangan UMKM. Yang ketiga, ada penguatan pengawasan, yaitu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang keempat, ada pengembangan UMKM berbasis digital, yaitu memfasilitasi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, sini ada tambahan tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dalamnya ada stabilitas ekonomi, ada inovasi, ada pemberdayaan masyarakat. Stabilitas ekonomi itu UMKM berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Yang kedua, inovasi, yaitu UMKM sering menjadi sumber inovasi baru, menciptakan produk dan jasa yang unik, dan memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. UMKM berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, tantangan implementasi yang masih berjalan.
yaitu ada akses permodalan. Meskipun KUR telah membantu, akses permodalan bagi UMKM, terutama di daerah terpencil, masih terbatas. Yang kedua itu ada tantangan birokrasi. Proses perizinan dan birokrasi yang kompleks masih menjadi kendala bagi UMKM. Yang ketiga ada kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan teknis menjadi tantangan bagi UMKM yang bersaing di pasar semakin kompetitif. Yang keempat itu ada tantangan teknologi. Adopsi teknologi digital oleh UMKM masih relatif lambat, sehingga menghambat efisiensi dan daya saing. Selanjutnya, ada potensi pengembangan UMKM di masa depan, ekonomi digital di dalamnya, yaitu UMKM perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Yang kedua ada potensinya kemitraan. Kemitraan dengan usaha besar dapat memberikan akses pasar yang lebih luas dan transfer teknologi bagi UMKM. Yang ketiga, ada potensi go internasional, yaitu UMKM perlu didorong untuk memasuki pasar internasional melalui program ekspor dan promosi. Selanjutnya, ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama, ada penyederhanaan birokrasi, yaitu mempermudah proses perizinan dan mengurangi biaya operasional. Yang tadi Yang kedua ada peningkatan akses pembiayaan, memperluas akses UMKM terhadap sumber biaya. Yang ketiga, penguatan pelatihan dan pendampingan untuk memenuhi kualitas sumber daya manusia bagi UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur, yaitu memperbaiki infrastruktur di daerah pedesaan untuk pendukung pengembangan UMKM. Selanjutnya ada fokus pada sektor unggulan, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan UMKM di setiap daerah. Yang kelima ada perbandingan dengan negara lain, yaitu pertama ada best practice, yaitu belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil mengembangkan UMKM, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Yang kedua ada adopsi model inkubator dan akselerator, membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Jadi kesimpulannya itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai potensi penuh dari sektor ini. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sini ada daftar pustaka yang dipakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.